Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang sehingganya kalau kita hitung-hitung nikmat Allah ini nggak akan pernah selesai. Lebih-lebih kita semuanya nikmat panjang umur, nikmat sehat niki sangat luar biasa. Mboten wonten wong teng mriku kepingin duwite akeh terus nggak sehat, mboten pengin. Maka nikmat yang luar biasa adalah nikmat sehat. Mergo lek wis sakit biasane nggih sulit, Pak. Seakan-akan kenikmatan dunia ini enggak akan ada artinya. Mula niki penting selalu mensyukuri nikmat sehat. Selanjutnya nikmat iman dan Islam, bahwa nikmat iman dan Islam ini ya sangat sulit, enggak semuanya bagian. Maka kita yang bagian nikmat iman dan Islam, bagaimana kita bersyukur dan menganggap bahwa nikmat yang paling luar biasa adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita semuanya nanti ketika ajal menjemput, dipanggil oleh Allah, itu dalam tetap membawa keimanan dan membawa Islam. Jangan sampai kita nanti keluar dari dunia meletakkan iman kita dan meletakkan Islam kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sampai kepada bagian yang nomor 2, Al-Qismus Tsani. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana caranya menjadi orang yang taat, yang taat beribadah. Yang selanjutnya ini sampai pada bab yang rodo abot, Pak, rodo abot. Jadi sesuai kali kahanan sakniki ngajine nggih rodo abot gitu. Karena mutil ya rada kesel nggih Pak nggih. Sehingga ini ngajine ya rada abot. Sing mangkat niki ya Allahumma paksa tenan pokoke. Ngoten wis mugi-mugi sinaosa abot-abot ritek kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan barokah daripada hadir di majelis ilmu. Amin Allahumma amin. Dosa kula panjenengan diampuni, nginjing kula panjenengan dipun paringi putra wayah, putra putri ingkang solih lan solihah. Niki bekal sing penting. Halaman 153 sing nyepeng kitab nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismus Tsani al-qaulu fi ijtinabil ma'asi. Bagian kedua dari kitab Bidayatul Hidayah, yakni qaul atau ucapan seorang musonib pengarang kitab, yakni Imam Al-Ghazali, yakni tentang bab menghindari dari maksiat. I'lam ana lidini sarraini, ketahuilah bahwasannya ad-dinu agama itu dibagi menjadi 2. Agama ini dibagi menjadi 2. Ahaduhuma, salah satu di antara 2 tersebut, yakni yang pertama tarkul manahi, meninggalkan beberapa larangan. Wal akharu, dan bagian yang lainnya fi'lut ta'ati, menjalankan perintah taat. Yang pertama tadi meninggalkan larangan, yang kedua melaksanakan taat. Niki agama ngoten niku.
Wa tarkul manahi, dan yang disebut dengan meninggalkan larangan, huwa al asaddu, itu lebih berat daripada melaksanakan perintah. Meninggalkan larangan lebih sulit daripada melaksanakan taat. Niki. Kenapa? Fa innat taati, karena sesungguhnya taat itu yakdiru 'alaiha kullu ahadin. Setiap semua orang itu mampu untuk melaksanakannya. Ini yang namanya taat. Wa tarkus sahawati, dan meninggalkan kesenangan-kesenangan syahwat, hawa nafsu, larangan, la yaqdiru alaihi illa sidikun. Tidak ada yang mampu dari meninggalkan larangan tersebut, meninggalkan hawa nafsu, menuruti hawa nafsu, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar. Kok awak dhewe iso ninggalne perkara larangan, berarti awak dhewe masuk kategori orang yang sidik. Falidzalika, dengan sebab itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muhajiru man hajara su'ah, yang dinamakan hijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan perkara-perkara jelek. Jadi hijrah yang sesungguhnya itu bukan pindah tempat, tetapi hijrah yang sesungguhnya itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang jelek, meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan. Ini hijrah yang sesungguhnya. Wal mujahidu, dan jihad yang sesungguhnya adalah man jahada hawahu, yakni orang yang berperang melawan hawa nafsunya. Jadi perang melawan penjajah, perang melawan orang yang menentang Islam, ini ya jihad. Tapi jihad yang paling berat, yang paling sesungguhnya jihad itu adalah melawan hawa nafsu. Kok mampu melawan hawa nafsunya, maka tergolong orang yang jihad. Wa'lam annaka innama ta'sillaha bijawarihika, maka ketahuilah ketika kamu bermaksiat kepada Allah dengan anggota badanmu, wahia, karena anggota badan tersebut nikmatum minallahi alaika, anggota badan tersebut yang kita gunakan untuk maksiat itu adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Wa amanatun ladaika, dan amanah anggota badan yang ada di dalam diri kita ini adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Fasti'anatuka, maka mohonlah pertolongan kepada Allah binikmatillahi, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ala maksiatihi, untuk tidak berbuat maksiat, hoyatul kufroni, lebih-lebih berbuat kufur. Gitu. Jadi kon ngangen-ngangen ketika kita berbuat maksiat itu kan menggunakan anggota badan. Nah, anggota badan ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota badan ini juga amanah yang Allah berikan kepada kita. Paling kebacute perbuatan maksiat itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkar, la ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Apa Qur'ane ngoten niku. Wahyanatuka fi amanati, dan berkhianat terhadap amanat yang dititipkan oleh Allah, khayatu tughyan, adalah merupakan perbuatan yang melampaui batas, kebacut.
fa'adauka ra'ayaka, bahwa sesungguhnya anggota badanmu itu adalah rakyatmu. Fangdur, maka lihatlah, kaifa tar'aha fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka lihatlah bahwasannya kamu sekalian itu adalah pemimpin, wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Kita ini dianggap pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin bagi anggota tubuh kita, pemimpin bagi mata kita, pemimpin bagi hidung kita, mulut kita, telinga kita, tangan, kaki. Ini anggota badan ini diibaratkan rakyat yang pemimpinnya adalah kita sendiri. Maka seorang pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Anggota badan kita, mata nanti diminta pertanggungjawaban, mulut diminta pertanggungjawaban. Yang bertanggung jawab ya kita. Atas apa? Atas apa yang diperbuat oleh anggota badan kita. Dalam sarahnya, ini kitab ini ada sarahnya, namanya sarahnya Maraikul Ubudiyah ya. Dijelaskan bahwasannya tentara hawa nafsu itu ada 10. Jadi hawa nafsu ini punya tentara. Yang pertama dengki. Jadi dengki ini tentaranya hawa nafsu. Yang kedua kesewenang-wenangan, sak geleme dhewe. Yang ketiga sombong. Yang keempat dendam. Yang kelima tipu daya. Terus ada yang keenam was-was. Yang ketujuh melawan perintah. 8 berburuk sangka. 9 suka berdebat. Ini tentaranya hawa nafsu. Kok ini ada di dalam diri kita, maka ini cikal bakal bahwasannya kita ini bermaksiat dengan anggota badan. Nanti semakin ke sana semakin dalam. Jadi kalau sampai ini lek babakan taat, insyaallah kemarin kita bahas tentang sholat sunnah wudu, kula nggih sampun nglaksanakne. Jenengan mestine nggih sampun. Kita bahas tahajud, nggih kula jenengan mestine nggih wonten ing sampun nglaksanakne tahajud. Ini kan perkawis taat. Kita bahas puasa, ya kita semuanya sudah melaksanakan puasa. Ning bagian yang ini bagian yang agak berat. Kenapa? Karena enggak semua orang bisa meninggalkan larangan. Ngoten, nggih. Najan wong taat juga ya potensine melaksanakan maksiat. Ngoten. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, ninggalne larangan itu luwih sulit, lebih berat daripada melaksanakan perintah. Ngoten. Ketahuilah sesungguhnya anggota badanmu nanti pada hari kiamat itu akan memberikan kesaksiannya masing-masing atas apa yang telah dilakukan di dunia. Pada saat itu ya, mulutnya dikunci sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada hari di mana lidahnya, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas perbuatan yang kalian lakukan. Quran surat An-Nur ayat 24. Allah berfirman bahwasanya besok itu anggota tubuh manusia itu mampu berbicara. Yang hari ini yang bisa berbicara itu hanya lisan. Tapi pada saat itu nanti lisan ini digembok, dikunci, sehingganya lisan yang gaweane tukang bohong ini enggak bisa berbicara lagi. Matanya bisa berbicara, tangannya bisa berbicara, kaki kita bisa berbicara tatkala memberikan kesaksian bahwa atas maksiat yang kita laksanakan.
Pokoknya anggota badan niki ngaku dewe-dewe teng ngarepe Gusti Allah. Selanjutnya firman Allah lagi dalam surat Yasin niki, apal mestine kula jenengan. Wa qala Allahu ta'ala al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, kata Allah, sedangkan tangan mereka berbicara kepada kami dan kaki mereka memberikan kesaksian atas apa yang mereka kerjakan. Quran surat Yasin ayat 65. Jadi nalika maksiat nanti sekalipun tidak ada yang tahu, ya, ngenjing niku, ya, anggota badannya ini memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula jenengan direksa saking perkara-perkara maksiat. Amin Allahumma amin. Fahfad ya miskinu jami'a badanika minal ma'asi wa usun a'da'aka sab'ata fa inna jahannama laha sab'atu abwabi likulli babim minhum juz'um maksumum wa la ta'ayyanu litilkal abwabi ila man asallahu ta'ala bihadil a'da'i sab'ah. Bahwasannya kita harus memelihara anggota badan kita ini dari perbuatan maksiat. Lebih-lebih yang harus dipelihara itu adalah 7 anggota badan kita. Karena neraka jahanam itu memiliki 7 pintu yang masing-masing mereka mempunyai bagian tersendiri. Yang masuk ke dalam pintu-pintu neraka jahanam adalah mereka yang bermaksiat kepada Allah dengan 7 anggota badan tersebut. Apa saja anggota badan 7 tersebut? Wahia al-ainu. Yang pertama anggota badannya adalah yang harus dijaga dari perbuatan maksiat adalah mata. Bahwa sumber awal perbuatan maksiat niku berawal dari mata. Nggih napa nggih? Kon jaga anek wong zina ya maksiate awale dari mata. Wong nyolong awale maksiate dari mata. Ngrasani wong awale dari mata. Semua maksiat itu awal mulanya adalah berawal dari mata. Wal udunu, dan telinganya ini mendengarkan, telinganya ini cari informasi, ini potensi untuk melaksanakan maksiat. Wal lisanu, kemudian mulutnya, wal batnu, kemudian perutnya, wal farju, kemudian farji, kelaminnya, wal yadu, kemudian tangannya, war rijlu, kemudian kakinya. Jadi yang dimaksud menjaga 7 anggota badan tersebut, yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lisan, yang keempat tangan, yang kelima kaki, kemudian perut, kemudian farji. Ini potensi-potensi maksiat ini ada pada anggota tubuh badan kita yang 7 ini. Amal ainu fa innama khuliqat laka. Amal ainu, sesungguhnya mata itu khuliqat laka litahtadiya biha fi dhulumat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menunjukkan kamu agar kamu dapat melihat dalam tempat yang gelap. Wa tasta'ina biha fil hajati, dan memberikan pertolongan atas hajatmu tertentu. Watang duru biha ila ajaiba malakutil ardi was samawat, dan dengan mata ini tujuannya adalah untuk melihat keajaiban-keajaiban yang ada di langit dan ada di bumi. Watak tabiro bima fiha minal ayati, dan dengan mata ini adalah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahfat an arba'in, maka mata ini hendaknya dicegah dari 4 maksiat. Yang pertama apa?
tangdura biha ila ghairi mahram, melihat kepada ghairi mahram, ya, orang lain yang boleh dinikah, gitu ya. Ghairi mahram itu orang lain yang boleh dinikah. Lebih spesifiknya ya lawan jenis, untuk menghindari melihat kepada lawan jenis. Tapi niki kan wis angel potensine. Wong dhewe ya ketemu nggih ana ten. Kadang-kadang ngoten niku dhewe wis ngreksa tenanan ya ndelalah roke ya rada enak disawang. Ngoten. Utawa bajune ya rada ngapret titik. Akhire ya rada nglirik titik barang. Nah niki potensi maksiat. Enggak oleh. Au ila surati malijah bisahwatin, atau melihat gambar dengan menggunakan syahwat. Nah ini nggih, melihat gambar, adik gambare ya menggoda, ngoten nggih. Kan kathah napa malih teng HP niku, wah luar biasa. Lah, dengan menggunakan syahwat. Au tangdura biya ila muslimin bi'ainin ihtiqarin. Tidak boleh melihat kepada orang lain ini dengan melihat merendahkan, menghina. Nyawang wong liya dengan sawangan ino. Niki enten nggih. Contoh, enek wong kaya kok alah ngenes mentoyo ya. Niki melihat orang dengan sawangan hina. Ini iki nggih maksiat. Ngoten. Utawa melihat orang yang di situ mungkin potensinya kan ini orang yang di bawah kita, yang kita lihat, melihat orang dengan pandangan hina, ngoten. Utawa kepada yang lain, halah mandak ngaji ya ono ya hene ya ora ketoke ya ora apik-apik iki. Niki melihat orang dengan sawangan hina, ngoten. Niki nggih mboten kenging. Mula niki penting, awak dhewe ngaji niki kan lateni nggih. Pundi-pundi sing ratek bener nggih, alon-alon dibener-beneri. Mergo lek mboten ngertos ngilmune mengke nggih repot, ngoten. Wong sing ngerti ngilmune ya ijik abot, napa malih sing ora ngerti ngilmune, ngoten. Au tatali abiha ala ghaibi muslimin, atau melihat aibnya orang muslim. Ki punya mata tapi melihatnya untuk melihat kejelekannya orang lain, melihat kejelekannya sesama manusia, nggak boleh. Kok pengen roh aibe wong niki mboten angsal. Mata harus dicegah dari 4 perkara. Yang pertama melihat ghairi mahram, lawan jenis, yang dengan menggunakan syahwat, melihat gambar ya yang baik, yang cantik atau yang menggoda dengan menggunakan syahwat, kemudian melihat orang lain dengan meremehkan, melihat orang lain untuk mencari aibnya, niki enggak boleh, ngoten. Wa amal udunu fal fat'an tasgha biha ilal bid'ah, dan peliharalah telinga dari sesuatu bid'ah. Nah ini ketika kita berbicara bid'ah, Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah membagi 2 bid'ah itu. Satu ada bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Yang kedua ada bid'ah hasanah, bid'ah yang dianjurkan. Contoh bid'ah hasanah itu apa? Zaman Rasul enggak ono wong yasinan tahlilan, hari ini kita ada yasinan tahlilan. Niki bid'ah hasanah, boleh dilaksanakan. Bid'ah niku ada 2, enggak kabeh bid'ah itu sesat, dan perkara yang sesat itu di neraka mboten, bid'ah masih dibagi. Awil ghibah, atau telinga dari mendengar rasan-rasan oleh. Kemudian perkataan-perkataan keji, mendengarkan perkataan-perkataan keji. Awak dhewe kan lek guyon kadang-kadang ya terlalu nggih. Kadang perkara jorok barang dadi guyonan, niki mboten angsal, ngoten. Ya mboten jenengan tok kula barang niki. Atau perkataan yang awil haudi fil batili, atau perkataan yang mengandung perkara batil. Au dzikri masawi nasi,
atau kejelekan orang lain, perkataan yang mengandung kejelekan orang lain. Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biya kalam Allah. Bahwasanya telinga itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk mendengarkan kalam Allah Ta'ala. Kalam Allah niku tegese napa? Al-Qur'an. Jadi utamanya diciptakan telinga niki jerene niki kon ngrungokne ayat-ayate Gusti Allah. Ngoten kok sampean wis maca Quran ya seneng ngrungokne Quran niki nggih pun pas. Cara diring ya sing penting larangan-larangan untuk telinga ini dihindari. Wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendengarkan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar Islam niku ahli sunnah membagi 4 dasarnya Islam. Yang pertama ini adalah Al-Quran, yang kedua ini adalah hadis, yang ketiga ini ijma, yang keempat ini qiyas. Maka enggak cukup ketika kita dengar ceramah-ceramah yang di TV itu kita enggak usah pakai ijma ulama, kita enggak usah pakai qiyas, kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Niki mboten pas, berarti niku sanes golongan ahli sunnah wal jamaah. Pokok lek diteni ahli sunnah wal jamaah itu maka dia dasarnya dia menggunakan 4 dasar pokok hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, hadis Nabi, yang ketiga ijma. Ijma niki adalah kesepakatan ngilmu-ngilmune ulama, niki namanya ijma ya. Kumpulan-kumpulan ilmunya ulama, hasil batsul masailnya ulama, ini namanya ijma. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas ini adalah yang tidak ada dasar di Al-Quran, tidak ada dasar di hadis, tidak ditemukan oleh mufakat daripada ulama. Di situ dikiaskan, dicari ibarat kisah-kisah masa lalu yang sesuai dengan peristiwa yang sedang terjadi. Niki dalam proses penggalangan hukum niku ngoten niku. Kok ono wong muni nggak perlu ijma, nggak perlu qiyas, kuwi nggak usah ditutne, jelas kuwi duduk ahli sunnah wal jamaah. Penting niku. Wa hikmatal aulia, mendengarkan kisah-kisahnya para wali, wa tawassola bistifadatil ilmi, kemudian menjadikan tawasul. Telinga ini menjadikan tawasul, menjadikan lantaran untuk apa? Bi istifadatil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Mergo lek enggak duwe telinga, penjelasan-penjelasan dari ustadz, dari guru niki enggak bisa masuk, sehingganya sulit untuk menerima ilmu. Jadi ngalam sak donya niki sing mengerani Gusti Allah. Ngoten. Sampai-sampai ketika ada ceritanya Nabi Ibrahim nggih. Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhalanya Raja Namrud, kemudian Nabi Ibrahim dibakar, niku dialoge lucu, Pak. Jadi ngeten niki kula kisahne sedikit. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim niku kan orang-orang pada menyembah berhala. Jadi berhala yang kecil-kecil ini dihancurkan, digepuki kabeh kalih Nabi Ibrahim. Bar ngono palune dikalungne kalih berhala yang paling besar. Nah, kemudian Raja Namrud ngamuk. Iki wis enggak enek liya meneh pelakune, pokoke goleki kudu ngantek ketemu. Iki kaya-kayane ya Ibrahim, tangkap Ibrahim. Kamu jelas yang menghancurkan berhala-berhala ini. Loh, kok aku jajal takoni kae sing nggawa bogem kae berhala ni, ngoten niku. Kowe iki piye? Goblok, berhala takoni ya ora iso semaur. Ngoten. Lah akhire Nabi Ibrahim niku lek jawab niku penak. Wong ora iso semaur kok mbok sembah, mbok dadekne Tuhan, ora iso apa-apa mbok dadekne Tuhan. Akhirnya marahnya Namrud itu kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Sehingga yang ketika dibakar itu karena Nabi, kemudian di situ Allah berikan mukjizat. Nabi Ibrahim niku ketika dibakar ya ora mempan. Ayate kul ya narokuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Maka api tersebut dingin dan selamatkan Ibrahim. Dibakar ra mempan. Sing iki kadang-kadang kalih kalangan ahli hikmah utawa kanca-kanca pendekar, ayat niki didadekne ben gak mempan kebakar, Pak Bu.
Niki lek wong-wong biasa panggah kebakar. Wong iku mau jijat nggih. Ayat niku mau jijat terus dhewe ben gak mempan kebakar wiridne ping 1000. Alah, wis angel niku mangke. Ngoten. Angel. Lah niki. Ngoten niku nggih. Jadi ada beberapa ini karena hal ini kula ngati-ngati Pak Bu kalau yang ini yang bab yang kesini mergo kula kiambak nggih tesih banyak mengalami maksiat-maksiat dari anggota badan niki. Jadi niki mengke ngaji sing rada rono niki kok terus kula wis nglampahi, kula wis apik, mboten nggih. Awak dhewe bareng-bareng belajar bahwasanya ono anggota badan yang di situ harus direksa dari nglakoni maksiat. Termasuk nanti ada ngopo wong kok duwe dengki, ngopo wong kok duwe iri, ngopo wong kok duwe dendam, niku nanti dibabakan penyakit hati. Niki ada nanti keterangannya ke situ. Dan puncaknya dari kitab ini adalah nanti setelah melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah, maka menganjurkan kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena puncaknya nanti penyakit-penyakit yang ada di hati ini bisa terhapus semuanya dengan zikrullah, zikir. Ngoten lah mangke dibahas yang selanjutnya. Kula kinten mekaten nggih, monggo kita sareng-sareng donga mugi-mugi kula jenengan dipun tebihaken dari maksiat-maksiat anggota badan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.